Masih di channel Guru Matematika, dan ayo kalian udah subscribe belum? Jangan lupa ya, klik subscribe dan tombol loncengnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai ukuran penyebaran. Ilustrasinya ya, sebelum kita tahu apa itu ukuran penyebaran. Nah, di sini saya berikan sebuah gambar tabel ya, yang merupakan data dari hasil panen jika menggunakan pupuk yang berbeda. Yang atas itu adalah pupuk A dan pupuk B. Nah, pertama kita akan mencoba mencari rata-rata dari hasil panen jika menggunakan pupuk A. Nah, misalkan di sini saya tuliskan sebagai X bar A. Nah, ingat ya, kalau mencari rata-rata datanya bentuknya tidak berkelompok atau sendiri-sendiri. Nah, kita jumlahkan semua angka-angka ini, kemudian kita bagi dengan banyaknya angkanya atau banyaknya titik datanya. Nah, sehingga jika kita jumlah diperoleh hasilnya adalah 52. Kalau saya bagi 8, nah ini diperoleh nilainya adalah 6,5. Nah, ini adalah rata-rata hasil panen jika menggunakan pupuk A. Kemudian bagaimana dengan menggunakan pupuk B? Kita juga akan mencari rata-ratanya. Sama seperti tadi, kita jumlahkan semua angka-angkanya dari 6 sampai angka yang terakhir ya, yaitu 5. Nah, kita jumlahkan semua. Kemudian kita juga bagi dengan banyaknya titik datanya ya. Ini juga sama, ada 8. Nah, sehingga kalau kita jumlah yang atas ternyata diperoleh angka yang sama, yaitu 52 per 8, hasilnya juga sama, 6,5. Nah, terlihat dari sini kalau kita hanya menggunakan rata-rata, data ini bernilai sama rata-ratanya. Nah, sehingga dari rata-rata yang sama ini kita belum bisa mengukur bagaimana kualitas pupuk A dan pupuk B. Nah, sehingga kita perlu mencari ukuran yang lain selain rata-rata, yaitu dengan menggunakan ukuran penyebaran. Nah, apa itu ukuran penyebaran? Yaitu suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu data menyebar dari rata-ratanya. Beberapa ukuran penyebaran yang akan kita pelajari di sini nanti ada. Yang pertama itu adalah simpangan rata-rata ya. Jadi istilahnya ini simpangan rata-rata. Kemudian yang berikutnya atau yang kedua biasanya kita sebut sebagai ragam ya, atau varians. Nah, ini yang kedua. Kemudian nanti yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu tentang simpangan baku. Nah, atau simpangan baku ini biasa disebut sebagai standar deviasi. Simpangan rata-rata di sini nanti biasanya kita simbolkan ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita simbolkan simpangan rata-rata dengan SR. Nah, di sini saya tuliskan simpangan rata-rata itu biasanya disebut SR. Kalau ragam itu S kuadrat. Kemudian kalau simpangan baku itu S. Nah, nanti di sini selain ketiga hal ini ada yang biasa kita sebut juga ya, jangkauan. Jangkauan sudah pernah kita pelajari ya, yaitu nilai terbesar dikurangi terkecil. Kemudian ada istilah juga simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini nanti nilainya adalah setengah dari kuartil atas kurangi kuartil bawah. Namun ini bisa kalian pelajari sendiri ya di buku ya. Ya, misalkan di sini kita akan menggunakan ukuran penyebaran yang berupa jangkauan untuk menentukan jangkauan pupuk A dan pupuk B. Di pupuk A, jangkauannya itu kan berarti 5 ya, sementara pupuk B jangkauannya adalah 3. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan pupuk B kualitasnya lebih bagus. Kemudian bagaimana kalau kita mau menentukan simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku? Nah, di sini saya bedakan menjadi dua bagian ya. Yang pertama untuk data yang tidak berkelompok. Banyak buku itu menyebutnya sebagai data tunggal ya, yaitu data yang tidak dituliskan dalam bentuk interval. Nah, ini untuk rumus simpangan rata-rata atau SR sama dengan ini sigma atau jumlahan dari XI min X bar dalam harga mutlak ya, dibagi dengan N. Nah, dimana untuk XI di sini sama ya istilahnya dengan materi kita sebelumnya, yaitu merupakan data ke I. Nah, seperti ini. Kalau dia dalam bentuk berkelompok biasanya ada istilah titik tengah seperti itu ya. Nah, kemudian X bar di sini adalah rata-rata dari datanya, dan N di sini adalah banyak data ya. Jadi jumlahnya ada berapa seperti itu. Nah, selain simpangan rata-rata, yang kedua di sini adalah ragam ya, atau varians. Ragam atau varians ini banyak digunakan ya untuk menentukan tingkat keragaman data.
Nah, seperti tadi saya sebutkan, untuk ragam ini simbolnya adalah S kuadrat, rumusnya adalah sigma dikalikan dengan XI min X bar kuadrat, kemudian kita bagi dengan N. Ya, jadi hampir sama dengan rumus pertama, bedanya dia pakainya kuadrat. Nah, untuk penjelasannya sama ya dengan di simpangan rata-rata. Kemudian yang terakhir adalah simpangan baku. Nah, kalian perhatikan simpangan baku kan simbolnya S, berarti ini ada hubungannya dengan ragam, sehingga kalau saya tulis S itu merupakan akar dari S kuadrat, nah atau akar dari ragam, sehingga kalau saya tulis lengkap, akar dari sigma XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah, ini merupakan rumus dari simpangan baku. Nah, sebagai contoh ya, untuk kalian supaya lebih jelas, di sini saya berikan data tidak berkelompok. Tadi ya bentuknya satuan ya. Nah, ini saya tuliskan misalkan ada data 7, kemudian ada 6, kemudian 8, 7 lagi, kemudian ada 6, kemudian 10 dan 5. Nah, data ini kita akan menentukan simpangan rata-rata, ragam dan simpangan bakunya. Kalau kalian perhatikan dari rumus simpangan rata-rata maupun simpangan baku, di situ ada XI ya. XI di sini sebetulnya kalau di ukuran penyebaran ini tidak harus urut. Jadi ini langsung saya tulis saja untuk yang awal yang 7 ini saya anggap ini sebagai X1, X2, X3 dan seterusnya nanti sampai X yang 7 ya. Nah, tapi beda ya kalau kalian menentukan ukuran letak kemarin seperti median atau kuartil, nanti kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian tentukan nilai XI-nya, langkah berikutnya kalian lihat di rumus kembali ya, di situ ada simbol X bar. Nah, sehingga kita akan menentukan rata-rata dari data ini. Nah, kali ini datanya bentuknya tidak berkelompok sehingga gampang ya, tinggal kita jumlahkan semua. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, di sini kalau kalian lihat ada 7 sehingga saya bagi dengan 7. Nah, kalau dihitung totalnya ini adalah 49, kemudian saya bagi 7 sehingga diperoleh nilai rata-ratanya adalah 7. Nah, dari sini kita sudah punya nilai X bar, kemudian kita juga sudah punya nilai XI-nya. Langkah berikutnya kita akan menentukan simpangan rata-ratanya. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kalian lihat di rumus, di situ ada sigma harga mutlak XI min X bar. Nah, XI ini tadi berarti dari data yang awal ya, yaitu 7, kita kurangi dengan rata-ratanya. Dituliskan dalam harga mutlak ya. Kemudian sigma berarti kita tambahkan dengan data yang kedua yaitu 6, kita kurangi juga dengan rata-ratanya yaitu 7. Yang ketiga, X3 nya adalah 8 dikurangi 7, kemudian ada 7 dikurangi 7 dan seterusnya ya, kita tambahkan semua sampai nanti yang terakhir adalah 5 dikurangi 7. Nah, seperti ini untuk penulisan dari sigma XI min X bar. Kemudian kita bagi pembilang tadi dengan N. Nah, N di sini adalah banyaknya datanya. Nah, sehingga ada 7. Nah, kemudian saya tuliskan ini 0 ya. 6 dikurangi 7 kan seharusnya negatif, tapi kan ada harga mutlak jadi tetap positif ya. Kita tulis semua hasil pengurangannya sampai yang terakhir 5 dikurangi 7 yaitu 2 ya. Jadi negatifnya hilang karena di situ ada harga mutlak. Kemudian kita bagi lagi dengan 7, diperoleh pembilangnya ini jadi 8. Nah, penyebutnya tetap 7 ya, sehingga saya tulis tetap 8 per 7. Nah, ini merupakan hasil dari simpangan rata-rata dari contoh yang saya tuliskan. Kemudian bagaimana untuk menentukan ragam atau varians? Nah, caranya hampir sama. Di situ juga ada sigma ya. Jadi kita buat juga sebagai bentuk penjumlahan XI min X bar, tapi ini nggak ada harga mutlaknya. Bedanya ada kuadratnya. Berarti kalau saya tulis sebetulnya sama untuk angka dalamnya ya. Cuman dia bukan harga mutlak, tapi kurung biasa. Nah, kita mulai dari yang pertama berarti 7 kurangi 7 kuadrat seperti ini. Kemudian yang kedua ada 6 kurangi 7 kuadrat juga.
kemudian ada 8 kurangi 7, ini juga kuadrat, kemudian ada 7 kurangi 7. Nah begini seterusnya ya, sampai nanti kalian menemukan nilai yang terakhir, yaitu 5 kurangi 7 kuadrat. Nah sampai sini, kemudian kita bagi juga, karena rumusnya sama dibagi n, berarti kita juga bagi dengan 7 ya, sama seperti ini. Nah tinggal kita tulis. Nah ini juga sama, 0 kuadrat. Nah 6 dikurangi 7, ini harusnya kan negatif 1. Nah kamu tulis aja negatif 1 kuadrat. 8 kurangi 7 berarti 1 kuadrat ya. 0 kurang 0 kuadrat, kemudian ada negatif 1 kuadrat, kemudian ada 3 kuadrat, dan terakhir ada negatif 2 kuadrat. Nah ini juga kemudian dibagi dengan 7 lagi. Nah sampai sini kita tuliskan hasil kuadratnya. Negatif kalau dikuadratkan tetap positif ya, sehingga hasilnya tetap 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0, kemudian tambah 1 tambah 9 ya, 3 kuadrat, dan terakhir adalah 4. Nah ini sama dibagi 7, diperoleh hasil atasnya adalah 16 ya. Kamu tuliskan berarti 16 dibagi 7. Nah itu merupakan hasil dari ragam atau varian. Selanjutnya yang terakhir, simpangan baku. Kita langsung buat pakai hasil ragam ya, jadi kita nggak perlu menuliskan lagi pakai sigma, tapi bisa kita tuliskan simpangan baku atau S. S di sini kan berarti akarnya S kuadrat atau akarnya ragam, sehingga langsung saya tulis akar dari 16/7. Ini aslinya sudah tidak bisa kita hitung ya, ini adalah bentuk akar, namun bisa kita sederhanakan, akar 16 dibagi dengan akar 7. Nah ini sifat akar ya, jadi atas bawah kasih akar masing-masing. Akar 16 berarti 4, bawahnya tetap. Nah kemudian kita rasionalkan karena bawahnya masih mengandung bentuk akar ya. Nah sehingga kita kalikan dengan akar 7 per akar 7, diperoleh hasilnya adalah 4, bawahnya berarti jadi hilang ya akarnya, 4/7 akar 7. Nah ini merupakan hasil dari simpangan baku di soal yang tadi saya tuliskan ya. Cukup mudah ya untuk materi ini. Berikutnya kita akan menentukan bagaimana ukuran penyebaran kalau datanya berkelompok. Jangan lupa untuk saksikan di video berikutnya ya. Terima kasih.